Oke, Oke, tidak. baik. Fidelis, alur itu atau kita dua atau kita gabung deh itu apa kok Bapak itu John, baru dia pun dialog tuh yang kirim kok kita baca selesai. Dialog tuh yang bikin kok kirim. Siap, Mama. Itu yang dia. Dialog tuh yang dia aja. Dialog tuh yang kirim. Oke, silakan Pak Fidel. Selamat. Ardi Colin belum masuk, ya tunggu dulu. Wah, Bisa Sureka, Mama. Sudah Pak Fidel. Baik, selamat pagi, selamat datang di Lokakarya Daring yang ketiga. Kita akan masuk pada materi Lokakarya 3 adalah peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Selamat pagi, Pak Nur. Selamat pagi Pak Fidelis. Selamat pagi. Pagi Bapak PP hebat. Salam dan bahagia bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fidelis Nahak, guru dari SMP Negeri Bintaro. Sebelum memulainya, kita akan berdoa dan doa dipimpin oleh Bapak CGP, Bapak John Mikael. Disilahkan Bapak. Baik, selamat pagi Bapak narasumber, selamat pagi teman-teman. Izin berdoa menurut keyakinan saya Kristen Protestan, teman-teman yang lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Di dalam proses belajar kami, Tuhan sertai kami, sehingga apa yang akan kami pelajari pada hari ini menjadi bekal pengetahuan kami dan pengalaman untuk kami dapat berkembang di dalam setiap aktivitas kami di sekolah. Setiap hal yang kami pelajari, Tuhan mari berkati, baik itu alat yang digunakan, semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ini doa, ini sembahyang kami, mengampuni kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak John. Baik, jadi kesepakatan kelas kita adalah silakan resen jika ingin bertanya atau pernyataan. Berikut saling menghargai dalam berkomentar. Dan berikutnya adalah manajemen waktu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat Pak Fidelis. Sepakat Pak. Baik, jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan Lokakarya kita pada hari ini, kita melakukan teknik mindfulness, yaitu kita merelaksasi jiwa kita, tubuh kita, sehingga kita lebih menyiapkan diri, kita lebih segar, lebih enak untuk kita memulai pembelajaran. Sehingga saya minta Bapak Ibu CGP, silakan berdiri, lalu kita ikuti arahan saya, ya, kita nantinya kita tarik napas, nanti kita tahan, baru kita lepaskan. Jadi contohnya seperti begini Bapak Ibu, tarik napas, tahan, lepaskan. Kita mulai Bapak Ibu ya. Baik. Bapak Ibu, kita tarik napas, tahan, lepaskan. Kita tarik napas, tahan sebentar dan lepaskan. Ya, terima kasih. Tadi
Mungkin ada yang tertawa. Mungkin merasakan apa yang tertawa? Bapak Ibu TGP ada yang tertawa. Itu merasakan apa setelah itu? Silakan. Ya, silakan Bapak John. Baik, terima kasih Pak Fidel. Ya, saya merasa tertekan karena baru pertama kali tarik nafas dan agak tahan sehingga suara yang lain itu keluar. Terima kasih. Oh Karena belum ya, terbiasa. Baik, terima kasih. belum terbiasa ya Bapak. Ya, nanti harus disering-sering coba ya Bapak. Supaya Bapak Siap. lebih enak untuk konsentrasinya lebih terjaga. Ibu Leti silakan. Rasanya bagaimana? Baik, Pak Bapak. Tadi perasaan saya lagi tidak tenang, tetapi 3 kali menarik napas, menahan dan melepaskan, saya menjadi lebih tenang dan lebih bersemangat. Sepertinya ada energi yang tambah begitu. Terima Oh, kasih, Bapak. penambahan energi yang luar biasa. Untuk itu perlu nanti Bapak Ibu di dalam kelas dengan anak-anak bisa menerapkan teknik itu. Baik, saya lanjutkan bahwa bahwa tujuan Lokakarya ini adalah CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, CGP mampu mendemonstrasikan pemahaman mereka mengenai teknik mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajarnya. Yang ketiga adalah CGP merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ya, di sini adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya nanti saya akan bagikan melalui Jamboard. Bapak Ibu nanti akan mengisi Jamboard tersebut. Saya kirimkan di link kolom chat. Oke Bapak Ibu, silakan. Silakan diakses Jamboardnya. Oke, sudah ada yang masuk. Percaya, sangat percaya. Ini percaya nih siapa nih? Yang pertama ada percaya, oh Pak John percaya. Ibu Magdalena percaya. Ibu Agustina sangat percaya. Sudah mempunyai kodrat alam dan
alam sejak lahir. Bu Altin percaya dan yakin. Bu Leti, saya percaya bahwa semua murid bisa berhasil karena semua anak memiliki masa depan. Ya. Terima kasih. Mungkin satu saya minta dari Pak John yang tulis percaya ini seperti apa, Bapak John? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Fidel. Ya, saya tulis percaya di situ karena setiap kita diberikan tanggung jawab untuk bagaimana mengurus peserta didik yang sudah diembankan kepada kita. Jadi, apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita di dalam mendidik anak-anak itu, baik yang cepat menerima pembelajaran yang kita berikan atau lambat dalam menerima pembelajaran, kita tetap harus yakin dan percaya bahwa semua anak itu datang sudah memiliki bakat tersembunyi di dalam diri mereka. Tugas kita itu adalah bagaimana kita menuntun sehingga bakat yang itu dapat keluar dalam diri anak sehingga mereka bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih Bapak Fidel. Saya kembalikan. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Magdalena, silakan Ibu. Percayanya itu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jawaban saya percaya, karena semua anak itu dia akan berhasil dalam pembelajaran karena dia mempunyai kodrat alam. Dia mempunyai kodrat alam, dan jika kita sebagai guru dapat menuntunnya untuk mencapai kodrat itu, maka pembelajaran itu akan berhasil. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya baik Bapak Ibu, calon guru penggerak, berikutnya adalah sesi berbagi pengalaman pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ceritakan pengalaman atau praktik baik yang dilaksanakan di dalam kelas. Silakan yang mau bercerita praktik baiknya, disilakan raise hand. Ya, Bapak John, silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh lagi. Ya, saya pernah melakukan praktik pembelajaran diferensiasi. Saya mengajari materi tentang sayangi bumi. Ya, sayangi bumi. Jadi anak-anak di dalam kelas itu bertanya, "Ini Pak Guru, kita sayang bumi itu seperti apa? Sayang bumi itu seperti apa?" Jadi mereka langsung bingung. Bumi kan kita tidak bisa memberikan kasih sayang langsung. Ya. Jadi saya bilang begini, sudah, karena cara untuk menjawab kita sayang bumi itu seperti ini. Pak Guru bagi kertas kosong, kalian boleh gambar atau menulis apapun itu, tulis tentang, misalnya contohnya saya memberikan contohnya begini. Contohnya ini, sampah tidak boleh dibakar. Ya, sampah tidak boleh dibakar. Terus gambar sampahnya, terus gambar buminya, terus gambar ekspresi bumi ketika sampah itu tidak dibakar dan sampah itu dibakar seperti apa. Ya. Jadi setelah pembelajaran saya lihat antusias anak-anak itu sangat luar biasa karena ternyata banyak anak-anak bisa gambar begitu. Ternyata banyak anak-anak bisa gambar. Selama ini kan kita tahu bahwa mereka lihat gambar di buku itu mereka sudah senang, tapi ternyata mereka punya gambar itu walaupun ini sederhana, tapi ketika diberi warna-warna, ya gambar itu sudah sangat menunjukkan ini kemampuan mereka. Jadi itu saya merasa bahwa ternyata pembelajaran yang sederhana dan bermakna itu
ada sangat banyak karena tergantung kita di dalam mengelola kelas, apakah kita mampu atau tidak. Jadi penting bagi kita untuk kita juga harus belajar sebelum kita mengajar. Ya, terima kasih Bapak Fidel, kembalikan. Terima kasih Bapak John, sangat luar biasa praktik baik yang Bapak lakukan, sungguh luar biasa dan tetap fokus untuk terus jangan pernah berhenti. Selanjutnya dari Ibu Leti, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya dapatkan, Bapak PP dan teman-teman CGP A11 yang hebat dan luar biasa. Kalau tentang praktik baik saya adalah saya mencoba mendesain pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Saya adalah guru kimia. Dan untuk membawa anak-anak menghayal tentang atom, menghayal tentang bagaimana bentuk molekul itu sulit. Jadi saya membawa alat peraga dengan menggunakan balon. Ada juga plasticine, tetapi kali ini saya membawa dengan menggunakan balon pada pokok bahasan bentuk molekul. Jadi kesan yang saya dapat adalah anak-anak bermain sambil belajar. Dan ini membuat mereka beraktivitas sendiri, mereka membuat balonnya 2, balonnya 3, balonnya 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan mereka memberikan namanya sendiri-sendiri. Oh ibu, kalau 2 balon bentuknya begini, 4 balon bentuknya begini. Dan mereka membuat sendiri, merancang sendiri, sampai presentasi sendiri. Saya melihat bahwa anak-anak begitu antusias dan mereka menikmati pembelajaran sampai tidak terasa 4 jam pembelajaran itu mereka tidak jenuh. Itu saja dari saya, Pak, dan saya kembalikan. Tadi mereka. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa. 4 jam pelajaran memang sungguh lama ya. Kalau kita hanya monoton, hanya itu-itu saja yang kita terapkan, pasti anak bosan dan anak pasti bisa stres. Nah, dengan alat peraga dan gaya pembelajaran dilakukan Ibu, luar biasa anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang bermakna dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya sampai pada kesimpulannya bahwa tentang pembelajaran diferensiasi dan sosio-emosional ini harus kita padukan bersama. Tentunya kita harus menyusun rancangan pembelajaran kita memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan unsur emosionalnya, sehingga apa yang kita terapkan itu kita pelajari di kelas itu betul-betul sesuai dengan unsur-unsur tersebut terkait dengan diferensiasi konten, proses, produk, dan juga dari gaya belajar anak, profil belajar anak, dengan minat dan bakat anak. Kita harus masukkan itu semua di dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya juga bahwa sesional emosional ini juga adalah terpenting, karena profil pelajar Pancasila ini adalah membuat anak-anak supaya mendapat P5-nya. Sifat akhlak dari anak-anak itu bisa kita kembangkan dengan pembelajaran diferensiasi, dengan teknik mindfulness, maka pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat bermakna. Mengenai kesimpulan dari saya Bapak Ibu, kita terakhir kita refleksi. Refleksinya silakan Bapak Ibu menekan emosi yang ada di layar, rasa perasaannya seperti apa setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Mantap, tepuk tangan, hati, ya trompet, luar biasa. Baik, terima kasih atas reaksi yang Bapak Ibu berikan. Maka pembelajaran kita pada Lokakarya 3 ini sampai di sini. Kita mempersiapkan diri
untuk mengikuti lokakarya yang keempat. Om tiba-tiba baru naik, usah dulu. Maka kita menutup, karena kita buka dengan doa, maka kita menutupnya dengan doa. Doa, ya silakan Ibu Magdalena, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman, sebagai insan yang bertuhan, kita telah melakukan aktivitas pada loka ini dan kita sampai pada ujung. Untuk itu mari kita semua bersyukur kepada Tuhan dengan doa. Izinkan saya memimpin doa dengan keyakinan saya Katolik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena cinta kasih-Mu, Engkau telah menuntun memberkati kami sampai pada penghujung kegiatan loka karya kami ini. Segala yang baik, Allah berkati, segala yang kurang, Allah cukupkan bagi kami. Mari memberkati kami selalu di dalam segala tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada kami. Ini doa kami naikkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah rangkaian acara kita Lokakarya 3 pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.